Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dapat terus mencari ilmu. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas di bab pertama ini yaitu tentang Asmaul Husna. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, Mister harap setelah kita belajar tentang Asmaul Husna, kalian mampu memahami makna Asmaul Husna dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian, kalian mampu menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Dan yang terakhir, kalian mampu menyebutkan contoh perilaku percaya diri, tekun, teliti, kerja keras sebagai peneladanan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, sebelum Mister menjelaskan materi ini, Mister ingin kalian coba lihat atau perhatikan 3 titik yang berada di tengah kalimat Allah selama 10 detik. Kemudian, lihat dinding kosong yang berhadapan dengan Anda. Ya, silahkan mulai. Nah, coba lihat ke dinding. Apa yang kalian lihat? Kalau masih belum ada, coba berkedip matanya. Subhanallah. Kalian tahu apa yang kalian lihat sendiri kan? Nah, alangkah baiknya sebelum kita mengetahui nama-nama tersebut, kita hendak mengenal terlebih dahulu pemilik dari nama-nama itu. Pemilik dari nama-nama itu tidak lain yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah adalah mempercayai atau meyakini. Kita meyakini dengan sepenuh hati keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang Maha Pencipta. Maka tidak patut bagi kita untuk menyembah selain kepada Allah. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Nah, kita lanjut ke Asmaul Husna itu sendiri. Apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna menurut bahasa yaitu nama-nama terbaik. Adapun Asmaul Husna menurut istilah yaitu nama-nama terbaik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Adapun dalil tentang Asmaul Husna ini ada di hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innalillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari. Yang mana artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Adapun nama-nama Allah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 4. Dari 99 nama yang kita pelajari di bab ini hanya 4. Yang pertama ada Al-Alim, yang kedua ada Al-Khabir, yang ketiga ada As-Sami, dan yang keempat ada Al-Basir. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama Al-Alim.
Al-alim memiliki arti yang maha mengetahui. Al-alim berasal dari kata ilm, yang artinya menjangkau sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama Al-alim karena pengetahuannya yang sangat jelas, sehingga terungkap baginya hal-hal sekecil apapun. Manusia juga mempunyai ilmu, tetapi ilmu yang ada pada manusia adalah ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan yang dimiliki manusia sangat terbatas, sedangkan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada batasnya. Kemudian yang kedua, Al-Khabir. Al-Khabir memiliki arti yang maha teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berjuta-juta makhluk. Semua berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini yang menandakan bahwa Allah maha teliti dalam menciptakan ciptaannya. Kita harus sadar bahwa pengetahuan kita sangat terbatas. Kita tidak mengetahui isi hati dan kepala orang lain. Kita pun tidak banyak mengetahui maksud di balik penciptaan makhluk di sekitar kita. Maka dari itu, akhlak yang patut kita lakukan adalah berbaik sangka. Selalu berbaik sangka kepada Allah dan kepada semua manusia. Jika kita ingin meneladani Asmaul Husna atau Asma Allah Al-Khabir, maka kenalilah jasad ini dan hubungkan dengan kekuasaan Allah. Kenalilah kekurangan-kekurangan kita dalam ilmu, sikap, dan perilaku, serta hubungkan dengan pengawasan Allah. Kemudian ada As-Sami. As-Sami memiliki arti yang maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendengar semua yang terucap, terlintas dalam pikiran dan akal, serta apa yang dirasakan dalam hati. As-Sami yang maha mendengar adalah sifat kesempurnaan Allah dengan lawan katanya yaitu tuli, atau yang disebut dalam bahasa Arabnya summun. Kemudian ada Al-Basir. Al-Basir memiliki arti yang maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat dan memperhatikan seluruh makhluknya. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari penglihatan Allah. Tidak satupun gerak-gerik makhluk yang luput dari penglihatan Allah. Allah memiliki penglihatan yang tidak terbatas dan tidak terhalang oleh apapun. Nah, itu tadi penjelasan tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Sekarang kita lanjut ke contoh perilaku yang mencerminkan peneladanan terhadap Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama yaitu sikap jujur. Sikap jujur atau selalu berkata dan bertindak sesuai kenyataan. Yang kedua ada berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Lisan kita harus senantiasa digunakan dengan baik karena Allah maha mendengar, yang tadi itu As-Sami. Kemudian berbaik sangka dan menjaga pandangan. Berbaik sangka dan menjaga pandangan itu selalu berusaha berprasangka baik kepada Allah maupun manusia. Nah, dan yang terakhir, contoh perilaku percaya diri, tekun, teliti, kerja keras sebagai peneladanan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama adalah yakin pada kemampuan diri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Ini peneladanan contoh perilaku percaya diri. Percaya diri kita harus yakin pada kemampuan diri kita sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Yang kedua, tekun. Tekun yaitu rajin dan bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir, teliti dan kerja keras, yaitu cermat, seksama, dan waspada dalam melakukan sesuatu. Nah, anak-anak, tiba ujungnya kita di akhir pembahasan materi. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Mister ingin memberikan tugas kepada kalian.
Tugasnya yaitu silahkan buat peta konsep atas apa yang kalian pahami dari pembelajaran bab ini tentang Asmaul Husna. Peta konsep ini dibuat dalam kertas HPS berwarna putih. Silahkan sekreatif mungkin kalian mau gambar pakai pensil warna atau yang lainnya, itu terserah kalian. Tugas ini dikumpulkan atau disetorkan melalui foto dan kirim ke nomor Mister yang tertera di kolom deskripsi ini, atau yang Mister kasih ke wali kelas kalian. Baik anak-anak, apabila ada yang masih kurang jelas dan masih belum bisa memahami, silahkan tulis di komentar pertanyaannya atau langsung bertanya kepada Mister. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Yang benar datang dari Allah dan yang salah berasal dari diri Mister sendiri. Sampai berjumpa insya Allah di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.